welcome to my channel. Selamat datang di channel aku, Marcelina Indah. Kali ini aku menjelasin sedikit tentang materi analisa web design. So, kalian jangan sampai pindah channel, apalagi sampai tidak nonton video ini. Materi pemrograman web pertemuan 1. Pokok pembelajaran yang akan saya jelaskan yaitu Internet Service and Connectivity. Yang pertama ada Internet, Extranet, Intranet. 2. Communication Service. 3. Information Retrieval Service. 4. Web Service. Dan 5. Internet Service Provider. Yang pertama, Internet. Internet diartikan sebagai jalan raya sumber informasi untuk menghasilkan informasi melalui web. Namun, dapat didefinisikan dengan berbagai cara sebagai berikut. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan di seluruh dunia. Internet menggunakan protokol internet standar TCP atau IP. Setiap komputer di internet diidentifikasi dengan alamat IP unik. Alamat IP adalah sekumpulan angka unik seperti 110.22.33.114 yang mengidentifikasi lokasi komputer. Sebuah DNS komputer khusus domain name server digunakan untuk memberi nama pada alamat IP sehingga pengguna dapat menemukan sebuah komputer dengan sebuah nama. Misalnya, server DNS akan menyelesaikan nama http://www.google.com menjadi alamat IP tertentu untuk mengidentifikasi komputer. Tempat situs web ini dihosting secara unik. Internet dapat diakses oleh setiap pengguna di seluruh dunia. Intranet. Intranet didefinisikan sebagai jaringan komputer pribadi dalam suatu organisasi dengan server dan firewall sendiri. Selain itu, kita dapat mendefinisikan intranet sebagai berikut. Intranet adalah sistem di mana beberapa PC dalam jaringan dihubungkan dengan satu sama lain. PC di intranet tidak tersedia untuk dunia di luar intranet. Biasanya setiap perusahaan atau organisasi memiliki jaringan intranet mereka sendiri dan anggota atau karyawan perusahaan tersebut dapat mengakses komputer di intranet mereka. Setiap komputer di intranet diidentifikasi dengan alamat IP unik. Setiap komputer di intranet juga diidentifikasi oleh alamat IP yang unik di antara komputer-komputer di intranet tersebut. Sedangkan extranet mengacu pada jaringan dalam suatu organisasi menggunakan internet untuk terhubung dengan pihak luar secara terkendali. Ini membantu menghubungkan bisnis dengan pelanggan dan pemasok mereka, dan oleh karena itu memungkinkan bekerja secara kolaboratif. Selanjutnya ada Internet Service, memungkinkan kami mengakses sejumlah besar informasi seperti teks, grafik, suara, dan perangkat lunak melalui internet. 4 kategorinya yaitu Communication Service, Information Retrieval Service, Web Service, dan WWW. Selanjutnya, Communication Service adalah layanan komunikasi yang menawarkan pertukaran informasi dengan individu atau kelompok. Yang pertama ada Electronic Mail, digunakan untuk mengirim pesan elektronik melalui internet. 2. Telnet, digunakan untuk masuk ke komputer jarak jauh yang terhubung ke internet. 3. Newsgroup, menawarkan forum bagi orang-orang untuk mendiskusikan topik yang memiliki minat yang sama. Relay Chat atau IRC, memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara real time. Kelima ada mail list, digunakan untuk mengatur sekelompok pengguna internet untuk berbagai informasi umum melalui email. 6. Internet telepon atau VoIP, memungkinkan pengguna internet untuk berbicara melalui internet ke PC maupun yang dilengkapi untuk menerima panggilan. Terakhir, Instant Messaging, menawarkan obrolan waktu nyata antara individu dan sekelompok orang, misalnya Yahoo Messenger, MSN Messenger. Selanjutnya ada Information Retrieval Service, adalah beberapa layanan pencarian informasi yang menawarkan akses mudah ke informasi yang ada di internet. Yang pertama ada File Transfer Protocol atau FTP, memungkinkan pengguna untuk mentransfer file. 2. Hasil, database yang diperbarui dari situs FTP publik dan kontennya. 3. Gopher, digunakan untuk mencari, mengambil, dan menampilkan dokumen di situs jarak jauh. Yang terakhir ada Veronica, adalah sumber daya berbasis Gopher, memungkinkan akses ke sumber informasi yang disimpan di server Gopher. Selanjutnya ada Web Service,
adalah layanan yang memungkinkan pertukaran informasi antara aplikasi di web. Ada dua jenis web service. Yang pertama SOAP Web Service, yang kedua RESTful Web Service. Perbedaannya, SOAP memiliki kepanjangan Simple Object Access Protocol adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi struktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language XML sebagai format pesannya. Biasanya bergantung pada protokol layer aplikasi lainnya, terutama Hyper Transfer Protocol atau HTTP dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Representational State Transfer REST adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain website yang dominan saat ini. Istilah Representational State Transfer dikenalkan dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertasi doktornya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0 dan 1.1. Sesuai konstannya, REST biasa disebut dengan RESTful. Selanjutnya, ISP atau kita sering sebut dengan Internet Service Provider adalah perusahaan yang menawarkan akses ke internet. Berbagai layanannya seperti akses internet, pendaftaran nama domain, akses dial-up, dan akses jalur sewa. Selanjutnya, klasifikasi ISP. Secara luas, ISP dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada access provider, menyediakan akses ke internet melalui saluran telepon, kabel WiFi, atau serat optik. Dua, ada mailbox provider. Penyedia tersebut menawarkan layanan hosting email. 3, itu ada hosting ISPS, menawarkan email dari layanan hosting web lainnya seperti mesin virtual, call, dan lain-lain. Virtual ISPS menawarkan akses internet melalui layanan ISPS lainnya. Yang terakhir, VISPS, di mana ISPS ini tidak dikenakan biaya untuk layanan internet. Selanjutnya, tipe koneksi ISP. Cara untuk terhubung ke internet, ada beberapa jenis koneksi yang tersedia. Yang pertama ada dial-up connection. Koneksi dial-up menggunakan saluran telepon untuk menghubungkan PC ke internet. Ini membutuhkan modem untuk mengatur koneksi dial-up. Modem ini berfungsi sebagai antarmuka antara PC dan saluran telepon. Selanjutnya ada ISDN. ISDN adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. Ini membuat koneksi menggunakan saluran telepon yang membawa sinyal digital, bukan sinyal analog. Selanjutnya DSL. DSL singkatan dari Digital Subscriber Line. Ini adalah bentuk koneksi broadband karena menyediakan koneksi melalui saluran telepon biasa. Selanjutnya ada kabel TV Internet Connection. Koneksi internet TV kabel disediakan melalui saluran TV kabel. Ini menggunakan kabel koaksial yang mampu mentransfer dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada saluran telepon biasa. Selanjutnya, satelit internet connection. Koneksi internet satelit menawarkan koneksi berkecepatan tinggi ke internet. Ada dua jenis koneksi internet satelit, koneksi satu arah dan koneksi dua arah. Yang terakhir ada wireless internet connection, adalah koneksi internet kabel menggunakan frekuensi radio untuk terhubung ke internet dan menawarkan kecepatan yang sangat tinggi. Koneksi internet dapat diperoleh dengan WiFi atau Bluetooth. Selanjutnya ada HTML dan CSS. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa marka standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di perangkat internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Chasing Style Sheet dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. Sedangkan CSS atau Chasing Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Selanjutnya contoh penggunaan HTML. Yang pertama ada dot tipe.
digunakan untuk menentukan tipe dokumen. HTML digunakan untuk membuat sebuah dokumen HTML. Title digunakan untuk membuat judul dari sebuah halaman. Body digunakan untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. H1 sampai H6 digunakan untuk heading. P digunakan untuk paragraf. BR digunakan untuk satu baris putus. HR digunakan untuk membuat perubahan dasar kata di dalam isi. Tanda seru min-min, titik-titik, min-min digunakan untuk membuat komentar. Selanjutnya, 3 cara penulisan kode CSS dalam HTML. Yang pertama, internal CSS adalah kode CSS yang ditulis di dalam teks style. Internal CSS juga dikenal dengan sebutan embedded CSS. Teks style biasanya ditulis di dalam teks head, bisa juga ditulis di dalam body, namun lebih banyak ditulis di dalam head. Yang kedua, ada external CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis di sebuah file khusus yang berentrasi .css. Yang ketiga, ada inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style. Di sanalah inilah CSS ditulis. Guys, itu tadi adalah sedikit penjelasan materi yang bisa aku bagikan kepada kalian. Semoga kalian semua mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, sama komennya. Thank you guys. Bye bye di next video.